Letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi merupakan fenomena alam yang terjadi sebagai akibat dari tidak mampunya lagi kawah untuk menampung cairan dari perut bumi yang disebut magma. Magma adalah cairan panas yang berasal dari dalam bumi. Magma yang muncul di permukaan bumi berasal dari mantel. Di permukaan bumi, magma membeku dan membentuk batuan yang disebut sebagai batuan beku atau igneous rock. Oleh karena itu, magma secara sederhana sering didefinisikan sebagai batuan cair atau molten rock. Letusan gunung api ini memberikan dampak negatif untuk manusia, diantaranya adalah aliran lava yang melewati pemukiman penduduk dapat menghancurkan pemukiman penduduk. Menghilangkan mata pencaharian penduduk sekitar gunung yang kebanyakan bekerja sebagai petani. Abu akibat meletusnya Gunung Merapi dapat membuat timbulnya penyakit saluran pernafasan yang biasa dikenal dengan ISPA atau sesak nafas. Apabila Gunung Merapi terjadi di bawah permukaan laut, letusannya biasanya diikuti gelombang tsunami dan akan menimbulkan kerugian yang banyak. Namun dari semua fenomena alam yang terjadi, terdapat dampak positif dan manfaat yang didapat. Dampak positif dari Gunung Merapi adalah dapat menyuburkan tanah sekitar gunung. Hasil erupsi yang berupa pasir dapat dijadikan mata pencaharian seperti penambangan pasir. Dan hasil dari endapan lava yang telah dingin, yaitu berupa magma yang telah membeku di permukaan bumi, menyimpan bermacam material logam atau bahan tambang, seperti emas dan perak. Material gunung api berupa batu kerikil dan pasir dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemeja termahal. Eton Shirts, produsen baju yang berasal dari Swedia, berhasil memecahkan rekor memproduksi kemeja termahal di dunia yang sengaja dibuat dalam rangka ulang tahunnya yang ke-80 pada tahun 2008 kemarin. Mau tahu berapa harganya? Rp429.750.000 jika dikonversikan rupiah. Harga aslinya adalah 45.000 US dollar. Kemeja berwarna putih ini dibuat dari katun Mesir dengan kancing yang ditaburi berlian. Baju termahal ini dipertunjukkan di butik Eton yang berada di Los Angeles, Milan, dan Stockholm. Untuk kemudian dilelangkan dan hasilnya disumbangkan untuk kegiatan amal pada tahun 2009 ini. Eton Shirts sendiri telah memproduksi kemeja sejak tahun 1928 dan mengklaim bahwa kemeja buatannya merupakan kemeja yang tidak mudah kusut dan membuat pemakainya merasa nyaman serta mengikuti lekuk tubuh dari penggunanya walaupun baru beberapa menit saja dipakai. Eton sendiri didirikan oleh pasangan suami istri penjahit yaitu David dan Annie Peterson yang memiliki jari-jari kreatif untuk membuat pakaian yang nyaman dipakai bagi tetangga di tempat tinggalnya saat itu di Gänghester, Swedia. Keahlian pasangan suami istri ini dalam membuat baju akhirnya tersebar kemana-mana, sehingga bisnis jahitan kecil-kecilan yang awalnya mereka jalani terus berkembang. Dan hebatnya, Eton tetap menjadi produsen baju dengan kepemilikan keluarga hingga saat ini.
Begitulah sekilas kutipan pendapat dan harapan dari anak-anak. Mewakili dunia anak Indonesia dalam acara Bajak Media yang diselenggarakan Mahaka Group dalam rangka Hari Anak Internasional. Keceriaan dan kepolosan mereka tidak serta-merta menghindarkan mereka dari bahaya kekerasan dan pelanggaran hak anak yang semakin hari semakin memprihatinkan. Tantangan dan penderitaan yang dialami sebagian besar anak-anak masih belum berakhir. Kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, dan seksual, masih menjadi fakta dan tidak tersembunyikan lagi. Karenanya, tidak tepat jika kekerasan terhadap anak dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Kasus penelantaran anak di Cibubur beberapa waktu yang lalu masih segar di ingatan kita. Tindakan cepat dan tegas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia beserta aparat kepolisian patut diapresiasi, dan kita tunggu kelanjutan yang terbaik untuk masa depan anak-anak tersebut. Namun, masih banyak lagi pelanggaran hak anak yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari negara yang dibantu oleh masyarakat. Pada tahun lalu, tercatat 21 juta lebih kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Dari data tersebut, sebanyak 58% merupakan kejahatan seksual dan 42% sisanya merupakan kasus kekerasan fisik. Diperlukan peran aktif masyarakat dalam membantu negara untuk mengurangi angka pelanggaran hak anak di Indonesia. Selamat Hari Anak Internasional. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Lulu Lukmiati kembali menjumpai Anda dalam Opini Publik di edisi hari ini, hari Senin 7 Juni 2015 yang juga bertepatan dengan Hari Anak Internasional. Tapi sayang sekali karena ternyata di Hari Anak Internasional ini masih banyak sekali terjadi pelanggaran hak anak, khususnya terjadi di Indonesia seperti data yang ada dalam tayangan tadi. Dan kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan terkait dengan pelanggaran hak anak yang makin tak terkendali. Saat ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Sudah ada Pak Herman Samsudin, Direktur PAUD Kemendikbud. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam. Dan ada juga Pak Ahmad Marzuki, LSM Pekerja Anak Jarak Jaringan Penanggulangan Kepekerjaan Anak. Selamat malam Pak Ahmad. Dan ada juga Ibu Titi Haryati dari KPAI. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini kita bicara mengenai Hari Anak Internasional, tentunya bicara juga mengenai hak anak. Tapi kalau kita bicara mengenai hak anak, hak dasar anak, mungkin orang juga bingung apa sebenarnya ya. Mungkin Bu Titi bisa menjelaskan sebenarnya apa sih hak-hak yang bisa diperoleh oleh anak-anak. Ya. Dan batasan usianya itu berapa kalau kita bicara mengenai anak-anak? Kalau anak itu kan usia 18 tahun termasuk dalam kandungan. Nah, itu semua harus mempunyai hak anak sama dengan hak asasi manusia. Di dalam konvensi itu dikatakan bahwa setiap anak harus mendapatkan hak asasi anak, termasuk hak dasar, hak perlindungan khusus. Hak dasar ada hak pendidikan, kemudian ada hak kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ini harus dipenuhi. Pendidikan ketika nanti anak di dalam kandungan itu sudah ada pendidikan dari orang tuanya. Lahir, usia sampai 6 tahun itu PAUD, kemudian nanti SD, SMP. Itu pemerintah Indonesia sudah memberikan hak kepada anak untuk wajib belajar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Itu sudah dicantumkan di sana. Artinya bahwa semua warga negara harus memberikan hak
pendidikan dasar anak, hak kesehatan selama dalam kandungan, gizi ibu harus sehat pada saat mengandung, pada saat melahirkan, usia basi sampai 3 tahun, itu tokoh psikolog mengatakan bahwa pada usia sampai 3 tahun itu IQ akan naik 30%. Nah, di sini yang harus difasilitasi bagaimana ketika nanti masuk PAUD, sekarang kan sudah banyak 2 tahun sudah sekolah. Nah, di dalam sekolah inilah yang harus mendapatkan hak pendidikan yang betul-betul khusus. Kemudian ada hak untuk kreasi, budaya. Nah, itu yang ekonomi, politik itu yang harus diberikan juga kepada anak, termasuk hak perlindungan khusus. Nah, ini yang secara di internasional itu yang diterapkan, dan di negara mana sama. Saya sudah melihat semua itu diterapkan dan pemerintah konsisten, komitmen, tanggung jawab, merealisasi. Karena di dalam anggaran sudah dianggarkan 20% untuk pendidikan, nah itu harus disalurkan. Nanti melalui pendidikan itulah yang bertanggung jawab bagaimana supaya itu disalurkan sampai kepada sekolah-sekolah, tidak ada lagi penggalan dana, tidak ada lagi yang masuk-masuk ke meja-meja, pure untuk anak, sehingga anak akan siap menjadi generasi emas. Baik. Nah, bicara mengenai pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari anak-anak gitu ya. Pak Erman ini kan sebagai Direktur PAUD Kemendikbud, sebenarnya kalau kita bicara mengenai pendidikan untuk anak-anak pada usia dini gitu ya. Tadi 0 sampai 6 tahun ya. Betul. Pendidikan seperti apa yang bisa diberikan? Apakah memang sekarang sudah banyak anak 2 tahun sudah masuk sekolah gitu? Sebenarnya apakah tidak dipaksakan atau bagaimana sebenarnya pola pengajaran yang mungkin? Jadi terima kasih Mbak Lulu. Untuk di pendidikan anak usia dini, kita memang memprioritaskan sekarang ini adalah bagaimana pembinaan karakter, pembinaan karakter dari anak. Jadi dengan melalui bermain, tentu dengan jumlah lebih kurang 33 juta anak 0-6 tahun itu kita harus berupaya memperkuat layanan tadi, menjangkau semua layanan itu. Nah, dari itu kita bersinergi dengan masyarakat, karena memang ini kan tumbuhnya pendidikan anak usia dini ini di masyarakat yang lebih banyak ini. Pemerintah hanya melayani sekarang ini karena keterbatasan dan segala macam itu 5%. Jadi memang betul-betul ini masyarakat, kekuatan masyarakat ini luar biasa. Makanya kita tentu bersinergi dengan pelayanan-pelayanan baik yang dilakukan oleh orang tua, dilakukan oleh organisasi wanita, organisasi masyarakat dan segala macam itu. Nah, jadi selain pembinaan karakter, kita juga baru bertahap melalui berupaya kompetensi guru ya kita berikan untuk bagaimana mendidik anak, persiapan dia masuk sekolah. Nah, itu ya persiapan dia masuk sekolah tadi kan. Jadi tidak ada keterputusan anak ya, walaupun dia di usia dini, kita harapkan nanti pas dia di 6 tahun dia punya hak yang dan kemudian dilayani seperti Bu Titi bilang tadi. Nah, itu Mbak Lulu. Artinya ketika anak-anak di usia dini ini adalah masa-masa golden golden age-nya begitu ya, masa usia emas usia emasnya betul. ya, sehingga ketika misalnya para pendidiknya juga harus orang-orang yang sangat kompeten begitu ya, karena sangat berkaitan dengan hal itu. Nah, tapi kan memang yang sangat disayangkan juga bicara mengenai pendidikan, seharusnya semua anak mendapatkan pendidikan, tapi kan karena batasan ekonomi akhirnya orang tuanya tidak bisa menyekolahkannya, bahkan akhirnya mereka menjadi pekerja anak begitu. Ini yang banyak ditangani oleh Pak Ahmad ya, di LSM-nya ya begitu. Dan ini tampaknya selalu setiap tahun meningkat ya pekerja anak ini. Ya, artinya kan gini, pekerja anak itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi pendidikan juga ikut menyumbang kan ini. Artinya kalau setiap anak itu berada di bangku sekolah, berarti sebenarnya kan pekerjaan anak tidak ada kan gitu. Pekerja anak itu tidak ada karena mereka akan tidak ada kan, mereka bisa sekolah, bisa mendapatkan layanan yang baik terhadap fasilitas sekolah terpenuhi dan semacam gitu. Jadi itu jadi tapi kita kan tidak serta-merta seluruh anak Indonesia yang usia sekolah berada di bangku sekolah kan gitu. Kalau kita lihat dari angka-angkanya kan sebenarnya kan misalnya anak usia SD yang tidak sekolah itu masih sekitar 2% atau dari partisipasinya kan gitu. Begitu juga SMP masih sekitar 10%, dan yang paling sebenarnya yang paling besar itu adalah usia-usia 15-17 yang itu usia-usia SMU, yaitu sekitar 38% mereka. Artinya anak usia 15-17 yang berada di sekolah itu masih sekitar 38%. Kalau dilihat dari partisipasi pendidikan. Lah, kemana anak-anak itu kan itulah.
secara lazim bisa kita lihat kalau anak itu tidak berada di sekolah, hampir mayoritas mereka ada pada lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan apa yang dimasuki adalah saya kira beragam sesuai dengan konteks Indonesia. Dan lebih banyak adalah informal tentu saja ya. Paling banyak kita sebenarnya ada di sektor pertanian. Karena kita basic kita adalah pertanian, jadi 60% tenaga kerja kita itu ada di pertanian. Kemudian baru di sektor jasa, sektor perdagangan, industri itu sekitar ya 4%. Ya. Dan sebenarnya kalau dilihat itu adalah sebuah pelanggaran untuk anak-anak kan seharusnya pada usia segitu mereka mendapatkan pendidikan. Begitu, jadi sebenarnya kita sendiri itu belum bisa, seperti dikatakan Bu Tita tadi, memenuhi hak anak itu secara penuh kan gitu. Jadi, terutama hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan dan sebagainya, juga terutama pelindungan khusus misalnya. Mestinya anak-anak itu kan perlindungan khusus ini kan tampaknya menarik, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Opini Publik. Ya. Perlindungan khusus sosok yang hadir di tengah masyarakat, menginspirasi, menyemangati, membantu tanpa pamrih. Mereka menjadi cahaya bagi sesamanya. The Light, hanya di Jak TV. Lagu-lagu yang menjadi favorit, video klip yang menceriakan hari Anda, dari Indonesia hingga mancanegara, musik yang membuat akhir pekan Anda ceria. See Music, hanya di Jak TV. Sebuah gaya hidup di ibu kota membentuk suatu tren yang positif. Transportasi tanpa polusi. Juga membahas komunitas, event, tips and tricks. Semua tentang bersepeda, hanya di Jak TV. Melihat Amerika dengan kacamata Indonesia. Mengangkat berbagai berita seru dari negeri Paman Sam. Dikemas ringan, akrab, namun tetap informatif. VOA Pop News, hanya di Jak TV. Anda masih bersama kami di Opini Publik dan kita masih membahas terkait dengan pelanggaran hak anak yang makin tak terkendali dan masih bersama dengan Bu Titi, Pak Herman dan juga Pak Ahmad. Nah tadi bicara mengenai perlindungan khusus. Perlindungan khusus untuk anak ini maksudnya seperti apa sih? Anak-anak khusus yang seperti apa yang mendapatkan perlindungan? Apakah dalam mereka mengalami kasus atau korban atau bagaimana? Sebenarnya banyak hal yang saya kira kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan ada sekitar hampir 18 atau 20 gitu kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi kan banyak hal, misalnya anak yang tereksploitasi seksual. Itu kan butuh perlindungan khusus bagi mereka karena mereka mengalami situasi yang tidak bisa digeneralisir dengan situasi yang sebagaimana lazimnya anak kan gitu. Begitu juga anak yang pekerja, anak yang mengalami kekerasan, anak yang menjadi korban narkoba dan tereksploitasi secara ekonomi maupun seksual dan sebagainya. Saya kira kebutuhan khusus. Iya, mempunyai kebutuhan khusus cuma anak-anak yang difabel dan sebagainya itu. Jadi mereka itu seharusnya mendapatkan hak-hak atau perlindungan yang khusus terhadap, sehingga hak mereka itu tetap terpenuhi meskipun dia mengalami situasi yang membutuhkan perhatian, treatment yang lebih tidak hanya standar tetapi lebih karena tergantung dari kasusnya seperti apa. Nah kalau misalnya kita belajar dari kasus yang baru-baru saja terjadi ketika penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua, padahal orang tuanya berpendidikan tinggi, apa yang bisa dilakukan dengan hal seperti itu? Gitu?
Itu kita sudah bentuk suatu tim ya dari Kemensos ke KPPA, kemudian dengan KPI dan juga ada beberapa LSM. Khusus karena apa? Karena anak ini kan mendapatkan suatu pembiaran dari pembiaran orang tua yang orang tua bermasalah dengan narkoba. Karena narkoba sehingga fungsi saraf otaknya itu tidak bisa bekerja secara benar, secara baik, gitu ya. Terutama dalam pola asuh terhadap anak, sehingga ada pembiaran. Nah, pembiaran inilah maka anak keluar, anak diberikan kekerasan, anak tidur, jadi tidak adalah pola asuh. Karena tidak ada pola asuh, inilah terjadilah yang namanya penelantaran. Nah, ini yang harus ditelaah. Saya menelaah bagaimana, karena saya di bidang kesehatan dan nafsa, menelaah bagaimana orang tua ini ketika menyalahgunakan narkoba, nah itu kan ada nanti kan asesmennya hasilnya, apakah rawat jalan, rawat inap. Nah, dalam perlindungan khusus inilah anak yang bermasalah dengan narkoba, penelantaran, itu harus ada suatu rehabilitasi, ada harus psikologinya, ada terapinya, konselingnya. Komprehensif jadinya ya. Betul, jadi itu yang dilakukan komprehensif ini yang khusus yang harus diberikan kepada anak, karena apa? Karena anak ini kan pengaruh-pengaruh dari luar dan ini masih bisa disembuhkan. Ketika sakit psikisnya bisa disembuhkan dengan psikolog, dengan konseling oleh seorang konselor, kemudian dengan terapi oleh seorang terapis, sehingga anak ini akan sehat jasmaninya dan sehat rohaninya untuk siap nanti menjadi generasi emas. Oke, jadi perlindungan bukan hanya pada masalah fisik ya, tapi juga kepada masalah psikisnya juga ya, bagi perkembangan itu diperhatikan. Perlindungan dari lingkungan anak itu apa? Dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya. Kan, gitu. Baik. Nah, kalau narkoba, misalnya anaknya ini juga perlindungan khususnya adalah rehabilitasi. Itu makanya dengan kalau anaknya memang pengguna begitu maksudnya. Iya, penyalahguna. Itu juga anak-anak korban eksploitasi seksual juga harus direhabilitasi karena dia akan terganggu. Yang kemarin baru diambil dari Batam untuk ke Bali itu ada beberapa orang dari komisioner kami di bidang trafficking juga dikembalikan. Mereka kan juga mengalami goncangan-goncangan, mengalami gangguan, mengalami mungkin tidak percaya diri dan sebagainya yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ini perlu ada suatu rehab. Baik. Nah, mungkin Pak Irman mungkin ya kalau mengomentari mungkin di luar bidangnya, tapi kalau kita bicara mengenai pendidikan dini yang begitu menjadi dasarnya gitu kan anak-anak dan bagaimana kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya pada usia dini itu sudah sejauh mana? Apalagi kalau tadi kan peran pemerintah dalam mendidikan sekolah PAUD hanya sekitar 5%, sisanya pada masyarakat. Tapi kan menggerakkan masyarakatnya bagaimana? Nah, jadi begini, kami menggerakkan masyarakat itu sekarang ada peraturan presiden nomor 60 tahun 2014 tentang pendidikan anak usia dini holistik integratif. Apa itu Pak holistik? Ya, holistik integratif itu dia merupakan suatu kesatuan dan itu menyeluruh. Makanya tadi yang bilang apa Bu Titi dan Pak Ahmad, nah tadi itu memang ada pendidikannya, ada kesehatannya, ada pengasuhannya, ada perawatannya, ada gizinya, ada perlindungannya, dan ada kesejahteraannya. Ada 7 layanan itu. 7 layanan dalam holistik integratif. Jadi kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersinergi dengan KL-KL yang lain melihat persoalan itu. Kalau ada anak di dalam 7 ranah tadi yang belum terlayani hak-haknya, itu kita jemput. Kita jemput. Nah, ini yang kita kembangkan sekarang dengan istilahnya kalau kami dengan bunda-bunda PAUD ya. Bunda-bunda PAUD itu adalah istri-istri pimpinan kepala daerah. Mulai dari presiden sampai istri kepala desa. Dia harus mendata dengan berbagai layanan yang 7 layanan tadi itu. Mudah-mudahan dengan 7 layanan tadi dia tidak terbiarkan, tidak terlepas ya, sehingga dia menjadi penyakit masyarakat atau beban masyarakat atau siapa gitu ya. Nah, ini upaya yang kita lakukan. Ini sudah berlangsung berapa lama? 2 tahun ini. 2 tahun ini ya. Oke, jadi, dan bagaimana implementasinya? Luar biasa sekarang, luar biasa. Jadi artinya pendidikan anak usia dini ini tidak hanya domainnya hanya di Kementerian Pendidikan, malah tadi yang saya dikatakan di kesehatan itu luar biasa sekarang dengan posyandu dengan segala macamnya dia sudah masuk pendidikannya, masuk perlindungannya, ya kan, masuk perawatannya, nah juga termasuk misalnya masalah-masalah kesejahteraannya yang tadi itu misalnya ada subsidi silang dan segala macam ya. Jadi dengan holistik integratif ini memang ini yang harus kita upayakan sekarang ini. Tapi bicara mengenai biaya itu pendidikan untuk anak usia dini lebih mahal gitu ya? Iya sebenarnya iya. Tapi makanya sekarang ini kita bahu-membahu dengan masyarakat. Fasilitas layanannya. Kita jangkau sekarang juga dari dunia usaha industri. Itu harus kita minta layanan. Misalnya, ada kerjasama begitu ya sebagai CSR-nya misalnya dari perusahaan-perusahaan.
Jadi itu kami dari anak usia dini memulai lah ya, memagari sekarang bagaimana anak-anak itu nanti pada usia-usianya dia lanjut ke SD, dia tidak terlepas, dia tidak drop off dia. Ya, Tapi saya kira karakter yang saya setuju tadi dengan membangun karakter dan kapasitas itu menjadi fondasi untuk anak-anak kan gitu. Karena tantangan itu kan seperti yang kita temukan di mengapa dia jadi pekerja anak adalah karena mereka kebanyakan juga sudah dengan pendidikan itu mereka sudah tidak tidak menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Tidak menganggap itu penting gitu ya, karena mereka udah tahu duit. Sudah menganggap bukan kebutuhan. Kebutuhan mereka, terutama yang usia 15-17 itu, dia sudah tidak menginginkan sekolah lagi, bahkan mereka lebih ke hal-hal yang bersifat praktis, misalnya bagaimana dia kerja, masalah untuk bisa membantu gitu ya, keluarganya, bisa hidup mencukupi kehidupan seharinya. Tapi kalau dari gaya hidup sekarang. Di Dikbud apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi, ya kita sudah bersinergi juga. Kami punya pendidikan non formal namanya Pak. Nah, artinya anak-anak yang tidak masuk lagi di jalur formal, dia tidak SD, SMP, SMA. Ya, kalau ada hal-hal yang seperti itu, kita jemput dengan pendidikan non formal. Nah, dia diberikan keterampilan, dia diberikan kecakapan hidup gitu, Pak. Nah, baru kita tapi ada sertifikat atau setara misalnya dengan SMA atau D3. Iya, setara dia. Setara, dan bila perlu nanti ada paket A, paket B, paket C. Nah, jadi dia bekerja, ia juga sekolah gitu loh. Iya, karena kadang jangan-jangan sampai anak-anak mungkin yang mereka yang usia 15-17 tahun ketika mereka masa puber melihat, aduh kalau misalnya saya sekolah terus saya kuliah terus habis itu nganggur. Mendingan saya cari uang sekarang, bantu orang tua dan segala macam. Jangan sampai ada kemudian pikiran seperti itu yang berkembang. Ini krusial menurut saya, krusialnya gini. Oke, saya kira saya setuju dengan Pak Herman tadi bahwa kita perlu kan di dalam pikiran kita bahwa kita harus memastikan bahwa seluruh anak itu bisa mengakses pendidikan dengan baik kan. Tetapi kalau kita lihat di statis kita misalnya itu akan ada yang usia 15-17 itu saya kira dari partisipasi pendidikan masih angka yang besar kan? Artinya kan misalnya kalau angka 38% anak usia 15-17 tidak ada di lembaga pendidikan, itu kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 10 jutaan anak kan gitu. Itu kan kalau sekarang tidak ada di sekolah, terus kemudian mereka masuk lapangan pekerjaan, masuk ke lapangan pekerjaan juga tidak menjadi ke lapangan pekerjaan yang kompetitif kan gitu. Karena mereka belum punya skill yang memadai untuk masuk lapangan kerja. Padahal kalau kita mereka pun aktif ke depan juga akan menjadi beban sosial kita yang lebih berat karena mereka nanti akan kalau toh mereka berkeluarga akan melakukan jadi buah si malakama begitu ya. Oke, baik. Ini menarik saya tapi harus break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Diskusinya kita kembali saat lagi tanpa di opini publik. Selamat datang di studio SCBD. Di mana news nggak jadi serius. Narasumbernya doyannya bercanda. Itu kan mau naik pesawat, Pak. Apa aja yang dibahas jadi seru semua. Jarang-jarang uban tidak. Studio SCBD. Studio SCBD. Sambil canda boleh dong. Di Jak TV. Apa aja sih yang sedang hangat dibicarakan sekarang ini? Mirip calontong. Nah, di sini kita bisa cari jawabnya. Talk show ini mengangkat isu-isu lokal maupun nasional. Tentunya dengan sentuhan komedi. Siapa kali yang pertama kali bilang kamu mirip sama Ahmad Dahlan itu siapa? Kopi susu. Komedi pintar suka-suka. Hanya di Jak TV. Membahas tentang isu-isu kesehatan terkini. Tersaji ringan, interaktif, dan tentunya informatif. Apalagi kalau perempuan. Bersama Dr. Boyke dan Dr. Lula Kamal. Masalah kesehatan menjadi mudah dipahami. Normal itu sebenarnya sehari berapa kali sih? Tetap dikata siapa? Kata dokter. Simaklah Kata Dokter di Jak TV. Musisi handal dari negeri sendiri. Band papan atas yang berkualitas. Mereka tampil khusus untuk Anda. Bekerja sama dengan Gen FM.
Dia di Ganas Kustik. Jangan lewatkan Ganas Kustik hanya di Jak TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Opini Publik Jak TV, masih membahas terkait dengan Hari Anak Internasional, bagaimana kemudian hak anak ini justru banyak yang dilanggar, terutama anak-anak di Indonesia ya. Tadi kita bicara mengenai banyak sekali hal-hal yang memprihatinkan sekali. Mungkin dari Bu Titi bisa memberikan kalau dilihat pemerintah dalam perhatian tanggung jawabnya itu sebenarnya PAUD dengan sekarang berdiri dalam satu Direktorat Jenderal sendiri, artinya pembenahan dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak itu sudah diperhatikan. Namun secara fisik itu belum istilahnya belum maksimal atau belum optimal sampai ke tingkat-tingkat yang sekarang RT RW itu yang ada PAUD-nya pelosok, karena kan kompetensi guru yang harus S1, persyaratan untuk menjadi guru itu masih banyak yang belum terpenuhi. Tapi dari pemerintah daerah yang sudah mendapatkan turunan kebijaksanaannya itu untuk diberikanlah bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana gurunya, itu kan disesuaikan otonomi dengan daerah masing-masing. Itu sudah aturannya ada, DKI sudah ada aturannya gitu, sehingga semua itu memberikan perlindungan kepada anak dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Nah ini hanya pengawasannya itu yang sampai ke daerah itu yang mungkin nanti pihak pemerintah yang harus lebih mengawasi, sehingga tidak akan ada lagi kejahatan-kejahatan seksual, kemudian kekerasan pada anak, seperti misalnya, hei kamu nggak masuk, itu termasuk sudah kekerasan psikis yang tidak diberikan, itu secara verbal. Itu juga sudah merupakan termasuk pelanggaran yang kekerasan kepada anak, dan ini masih dilakukan karena gurunya itu masih belum. Nah ini harus dilakukan secara optimal lah, mungkin kalau menurut bahasa saya itu optimal dalam perlindungan anak untuk menyiapkan generasi emas melalui pendidikan PAUD. Nah itu. Oke, baik. Nah kalau bicara mengenai anak-anak kan tidak lepas juga dari orang tuanya. Nah ketika pemerintah misalnya sudah memberikan fasilitas pelayanan segala macam, tapi ketika mindset orang tua mengatakan, aduh anaknya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, yang penting dia bisa cari duit bantu saya. Nah artinya pendekatan kepada orang tua juga harus diberikan pemahaman khusus begitu. Gimana? Bapak dulu atau saya dulu? Mungkin Pak Herman bisa. Jadi begini, bagus pertanyaannya Mbak Lulu. Nah, makanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kabinet Kerja sekarang ada satu direktorat, udah keluar permennya, itu Direktorat Pendidikan Keluarga nanti namanya. Pendidikan keluarga apa itu yang ada dalam merangkul orang tua yang Mbak katakan tadi, terjadi di masyarakat mungkin perhatian orang tua dan kemudian pembiaran seperti Ibu Titi biar kata tadi itu, dan kemudian ada tekanan ekonomi yang harus mempekerjakan anak gitu ya. Makanya sekarang orang tua itu kita ajak untuk berpikir bagaimana dengan sekat-sekat umur tadi itu hak-haknya harus dilayani seperti apa. Nah ini kita mulai dari sekarang nih. Makanya sekarang kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya tahun 2015 ini ada satu direktorat nanti ya akan menangani tentang bagaimana penanganan pendidikan dari keluarga tadi sendiri. Nah mudah-mudahan ini bisa ya pelan-pelan kita atasi ya. Nah nanti tentu bersinergi semuanya, Kalau jalan sendiri juga tidak bisa. Tidak bisa ya, karena jumlahnya begitu besar, orang-orangnya cuma desa di Indonesia ini 80.000. Ya, yang belum punya PAUD itu sekitar 21.000 desa. Jadi memang sangat besar, seperempat ya, sangat masih tinggi ya, karena desanya luas sekali ya. 80.000 desa kita tersebar dari pelosok. Pendidikan non formal tadi itu kan ada juga pendidikan kejuruan. Nah itu yang ketika anak memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi, itu bisa non formal kan, dan memilih yang kejuruan. Karena kejuruan itu seperti pariwisata, pertanian, itu mereka langsung bisa bekerja, tidak usah sampai ke perguruan tinggi. Nah itu yang pihak pemerintah yang harus konsisten, komitmen. Nah disinilah di dalam pola asuh keluarga melalui pendidikan informal, non formal itu yang harus sadar orang tua, karena kalau karakter itu sudah terbentuk dari sejak anak dalam kandungan, lahir itu sudah terbentuk, tetapi kekuatan karakter ini yang harus diwujudkan, harus diwujudkan, harus dimasukkan dalam dalam pertahanan diri ketika anak itu nanti mendapatkan pengaruh dari lingkungan yang menjadi hambatannya, gangguannya atau ancaman dalam tumbuh kembang anak, sehingga hak asasi anak itu terpenuhi, termasuk perlindungan hak sipilnya, perlindungan kesejahteraan itu terpenuhi. Itu sesuai dengan konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Tapi gini, mau saya gini, artinya saya setuju dengan Bu Titi tadi bahwa hak anak itu setiap individu itu harus terpenuhi secara komprehensif.
artinya dari sisi kesehatannya, pendidikannya, pengasuhannya dan sebagainya. Fisik dan psikis juga ya. Nah, tadi kan isunya aspek pengasuhan. Memang pengasuhan itu kan menjadi poin penting di dalam membangun karakter. Betul. Tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah sendiri. Lingkungan juga harus terbangun dengan baik karakter anak itu. Gitu. Mungkin di Pak Herman dengan teman di PAUD membangun dengan baik karakter, tetapi di rumah sendiri karakter tidak terbangun. Juga, atau berbanding terbalik itu saya kira problem yang selama ini, yang semestinya nilai orang tua itu punya peran dan fungsi yang baik, atau misalnya menjadi apa yang diidolakan oleh anak-anak, karakternya menjadi teladan dan sebagainya, tapi tidak terwujud di keluarga, itu akan menjadi baik. Tetapi ada satu hal yang menarik yang saya kira betul-betul Pak Herman. Tantangan kita sebenarnya adalah karena di dalam persoalan pemenuhan hak anak ini kan pertama adalah tentang jangkauan, kan gitu lah. Mungkin dari jumlah penduduk kita besar dan mungkin wilayah kita luas kan gitu, dan sehingga seperti dikatakan Mbak Lu tadi, kita mulainya problemnya seperti itu. Nah, anak-anak yang di pelosok, anak-anak yang di wilayah luar di Indonesia itu kan sebetulnya juga harus mendapatkan hak yang sama seperti anak di Jakarta, seperti anak-anak di Surabaya atau di kota-kota besar. Tetapi itu yang saya kira menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah sekarang. Poinnya sebenarnya adalah harus ada terobosan-terobosan. Saya kira tidak bisa kita untuk memenuhi anak-anak ini dengan cara-cara yang biasa-biasa kan gitu. Konvensional, mungkin orang juga tidak benar gitu ya. Penjangkauan khusus, perlu pendekatan khusus kepada kelompok-kelompok ini atau orang anak-anak ini, sehingga haknya bisa terpenuhi dengan baik. Baik, nanti terobosan-terobosan seperti apa nih, mungkin punya usulan-usulan, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Informasi yang menambah pengetahuan Anda. Fakta-fakta yang memperkaya wawasan. Keunikan sampai keanehan. Semua yang akan membuka mata. Jadi di sini cuma ada-ada saja. Ada-ada saja. Hanya di JAK TV. Ada apa di balik pintu kamar tidur Anda? Kalau mendominasi di ranjang itu oke kali ya. Problema kehidupan rumah tangga. Tetap si istri nggak akan menghargai suami. Permasalahan dalam hubungan suami istri. Istri yang sudah menguasai suami. Talkshow interaktif ini akan memberikan solusi. Jangan lewatkan. Obama, obrolan malam makin panas. Obrolan malam di JAK TV. Sebuah referensi bagi ibu muda, cara menghadapi situasi dan kondisi si buah hati. Ini yang medis aja atau yang non medis juga bisa? Dua-duanya bisa. Dengan tema populer seperti kesehatan, tumbuh kembang, pendidikan, dan Sama masih aja banyak kayak lagi. Wanita hamil kebanyakan. Sama aja sih. Menghadirkan pakar, komunitas, atau lembaga pemerhati anak. Dadah. Kinanti. Hanya di JAK TV. Melihat Amerika dengan kacamata Indonesia. Mengangkat berbagai berita seru dari negeri Paman Sam. Dikemas ringan, akrab, namun tetap informatif. VOA Pop News, hanya di JAK TV. Ya, kembali kita lanjutkan dialognya terkait dengan bagaimana pelanggaran hak anak makin tak terkendali. Tadi kita bicara mengenai banyak sekali hak-hak anak yang masih belum bisa terpenuhi dan membutuhkan suatu pendekatan khusus gitu ya, terobosan-terobosan yang inovatif, yang kreatif juga, karena kita bicara mengenai anak, mereka yang masih dalam dunia berkembang gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya terobosan yang bisa dilakukan ketika misalnya mendekati, karena tidak usah jauh-jauh pelosok gitu. Di daerah Jakarta pinggir dikit juga banyak sekali anak-anak yang tidak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan dengan memadai begitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan, menggerakkan masyarakat dengan cara seperti apa? Mungkin ada usulan dari Pak Ahmad? Saya kira yang pertama adalah kita harus memperbaiki kualitas dan jangkauan dari pelayanan kita. Dari itu yang tidak hanya
menyentuh kepada aspek-aspek yang ada di dalam wilayah-wilayah yang gampang dijangkau, tetapi juga harus kepada wilayah-wilayah yang notabene-nya mempunyai tantangan tersendiri kan. Untuk mencapai ke situnya ya, ke daerah situ. Sehingga kita bisa memastikan bahwa seluruh anak Indonesia itu bisa mendapatkan layanan atau terakseskan dengan semua layanan yang disediakan oleh negara, yang itu menjadi hak daripada anak itu kan itulah. Nah, bagi saya yang saya pikirkan adalah bagaimana hak anak itu bisa menjangkau kepada semuanya adalah, pertama adalah saya kira penting adalah yang mungkin pemerintah kan mengambilnya yang krusial-krusial dulu atau yang penting-penting dulu, misalnya pendidikan. Kalau kita bisa memastikan seluruh anak itu berada di lembaga pendidikan, saya kira akan persoalan-persoalan lain akan bisa diselesaikan. Misalnya gini, kalau pendidikan kita disetting dengan pendidikan yang ramah, sekolah-sekolahnya ramah anak, kemudian lingkungannya juga ramah. Terus juga di keluarga-keluarganya juga program-program istilahnya ketahanan keluarga atau pemberdayaan keluarga itu menjadi penting. Itu juga harus ada terobosan-terobosan. Misalnya kayak kasus yang kemarin diceritakan tadi itu kan peran dan fungsi keluarganya kan tidak efektif di dalam rangka menjalankan fungsi lah. Nah itu bagaimana bisa diefektifkan? Nah itu butuh pembinaan yang baik, butuh intensitas pembinaan, butuh kesinambungan pembinaan. Kalau pembinaannya hanya sekedarnya sporadis ya nanti sekali dibina setelah itu lebih liar lagi kan. Artinya kalau kita menyambungkan nih, artinya bicara juga mengenai kompetensi dari pengajar, tenaga pendidik begitu ya. Nah sejauh ini bagaimana, khususnya mungkin untuk yang PAUD yang bidangnya Pak Edman? Baik, jadi memang ini hal yang sangat mendasar ya. Kalau di PAUD itu tantangan paling besar itu selain orang tua, itu adalah pendidiknya. Makanya sekarang ini kami mengembangkan strategi, yaitu bagaimana pendidiknya itu harus kompetensi itu secara mandiri. Jadi dia melihat persoalan apa di masyarakat, kita berikan peluang untuk dia mendapatkan ya kompetensi tambahan itu ya. Nah itu yang kita bantu. Jadi tidak seperti tadi, tidak ya istilahnya pemadam kebakaran ya. Pas ada sesuatu baru datang. Bukan gitu begitu. Jadi dia sudah antisipasi dari awal. Terencana gitu ya. Dia kan. Nah, pemetaan kompetensi tadi itu penting ya. Makanya kami sekarang ini memberikan peluang kepada seluruh pendidik anak usia dini ini untuk meraih kompetensi yang minimal itu, yang harus dipunyai oleh seorang guru misalnya ya. Nah, di lapangan itu kami sedang kami kembangkan itu. Mulai dari anak usia dini. Nah, terus bertingkat begitu ya. Bagaimana kalau Bu Titi melihatnya untuk kalau saya melihatnya begini, anak ini kan ada di suatu wilayah yang berbeda, baik dalam antropologisnya, budayanya, ya, culture-nya itu berbeda, sehingga ini juga mempunyai ciri karakter anak yang berbeda. Sehingga pendidikan pun juga harus melihat. Namun pemerintah juga sudah menyiapkan dengan adanya pendidikan lokal. Nah disinilah, jadi artinya kebutuhan anak dalam tumbuh kembang dari latar belakang yang menyebabkan tumbuh kembang itu kan faktor keluarga, ekonomis, ini harus diperhatikan. Terobosan di situ. Jadi menerobos sampai kepada arah sana dengan melihat bagaimana pendidikan informal. Jadi orang tua ini juga harus orang tua yang melalui nanti pendidikan yang orang tua itu adalah suatu terobosan yang segera dengan cepat bagaimana orang tua itu sadar akan pendidikan buat anak, sadar akan pola asuh buat anak, menghilangkan pembiaran. Saya sering memberikan pengabdian masyarakat di daerah Jakarta seperti daerah pinggiran Kali Ciliwung itu supaya bagaimana mereka itu tidak melakukan pembiaran. Anak nangis dibiarkan, anak minta ini dipukul, kemudian dibentak. Nah itu mereka kita kasih pembekalan dengan pelatihan, kemudian dengan pengabdian masyarakat itu saya berikan. Saya datang ke sana sehingga mereka tahu yang tadinya dianggapnya itu biasa. Karena perilaku yang dilakukan terhadap anak ini juga merupakan warisan perilaku orang tua dulu. Sehingga ada pewarisan perilaku yang orang ini tidak tahu bahwa ini merupakan suatu menghambat, merugikan pada anak, merugikan anak, dan ini nanti akan turun-menurun. Nah kemudian nanti gurunya, termasuk antropologis yang di Papua, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan berbeda. Sehingga ketika pendidikan di sana difasilitasi, maka guru-guru yang nanti akan ditempatkan di Papua tentu berbeda
jadi kesejahteraannya itu lebih tinggi, sehingga akan betul-betul memberikan pendidikan pada situasional dan anak. kondisional Ya, sekali gitu ya. gitu. Bu Jadi Titi tadi optimal. menarik kan gini, jadi bagaimana supaya memberikan sebuah layanan yang baik sehingga tidak terjadi pembiaran. Gitu. Ya. Nah, karena gini, untuk isu anak itu kan atau pemenuhan hak anak ini sebenarnya kan sesuatu yang tidak bisa ditunda. Iya. Karena itu istilahnya kan supaya golden goalnya itu Goal, kan iya. tetap Generasi bisa, emasnya ini bisa generasi emasnya itu bisa terpenuhi. disiapkan. Kalau toh tertunda itu sebenarnya berarti kan kita itu kehilangan generasi emasnya itu Iya. sebenarnya. Iya. Nah itulah yang sering orang disebut dengan istilahnya perlu immediate action atau tindakan segera. Gitu. Misalnya saja di usia 6 tahun, 7 tahun tidak sempat mengikuti PAUD, itu beda dengan anak-anak yang mengikuti PAUD, dan itu akan terbawa seterusnya. Kan nggak mungkin Nggak nanti bisa diakselerasi gitu Nah, misalnya nggak gitu ya. akselerasi. Misalnya nggak mungkin kalau anak umur 10 tahun baru ikut PAUD kan, Iya, gitu kan, iya. gitu. Aneh Nah, jadinya. jadinya. Nah, begitu juga misalnya ketika usia 15, 17 dan sebagainya. Kalau tidak ada tindakan segera misalnya, terutama misalnya anak-anak yang jadi pekerja anak atau yang tereksploitasi seksual misalnya kan, dia ditemukan menjadi pekerja anak atau tereksploitasi pada usia 16. Nah, tetapi karena kita faktor mempertimbangkan berbagai hal, kita tidak sempat mengintervensi misalnya. Sampai 2 tahun berikutnya kita baru tengok lagi. Usia anaknya sudah hilang. Sudah hilang. Nah, jadi sudah menjadi dewasa. Kan? Ya, artinya waktu itu berlalu begitu saja, terbiarkan begitu saja. Begitu Maka ya. dari itu menurut saya ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa persoalan anak ini membutuhkan tindakan segera, tidak bisa ditunda-tunda, dan itu juga harus terjadi kepada seluruh anak Indonesia supaya merasakan bagaimana yang di daerah pinggiran, di daerah yang termarginalisasi oleh situasi dan sebagainya itu. Ya, tindakan juga harus segera dan juga harus tepat, karena kalau tidak tepat, tepat ya, juga tepat pada sasaran anak itu, melihat psikologis anaknya, melihat kultur anaknya, melihat antropologis anak di mana daerah ini. Perkembangan anak sendiri kan juga ada masanya, begitu Iya, berbeda iya. gitu, perkembangan otak, perkembangan jiwa dan segala macam. Iya. Sudah muatan jadi, lokal kurikulum itu sudah masuk itu, iya. Kalau di PAUD, Gimana? ya suasana terakhir ini yang kami coba merangkai semua adalah di dalam kurikulum PAUD. Jadi ada istilahnya deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi anak dengan sesuai dengan rentang umurnya itu harus pendidikan apa yang diberikan kepada umur-umur tertentu sudah dipahami. Jangan terlambat. Jangan dia mendapatkan nanti setelah umur sekian. Padahal dia harus mendapatkan di rentangan umur sebelumnya. Nah, ini yang harus kami kawal. Jadi kurikulum PAUD sekarang kita sudah keluarkan. Besar sekali ya PR-nya ya, untuk ya, mengawasi segala macam ini ya Pak makanya Erlangga. sekarang sangat besar. Ini masih dari aspek pendidikan. Iya, belum aspek yang lain. Ya, hak-haknya itu jangan dia terima nanti dia sudah 10 tahun. Tahu sebenarnya dia pada saat umur 4 tahun dia dapatkan itu. Nah, sangat tahu ya masa-masanya udah hilang. Nah, makanya ini yang kita harus beda rawat. kan Pak ya, anak yang pernah di PAUD. Iya, beda. Dan kurikulum itu di dalam rentang usia PAUD itu 0 sampai 2 sampai 4. Iya, beda-beda. Itu juga beda-beda beda ya. kurikulumnya, diatur juga itu. Nah, itulah yang malah makin anak makin kecil, makin rendah umurnya, itu makin pendek masa-masa perkembangannya, itu yang harus kita perhatikan. Dan itu yang harus per 2 bulan informasinya misalnya, benar-benar per 3 tepat bulan gitu ya. misalnya kan, per 6 bulan misalnya kan. Baik. Kalau udah 2 tahun ke atas misalnya per tahun. Nah, makin ke bawah makin harus teliti kita. Karena tidak belajar sambil bermain, tetapi bagaimana bermain, tetapi ada unsur edukasinya pembelajaran gitu ya. Jadi anak tidak di usia PAUD itu tidak ini. Disitulah hak-hak anak itu dipenuhi. Tapi juga perlu diingat Baik, kita bahwa sebentar, kita masih punya satu segmen lagi ya. Usai pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Apa aja sih yang sedang hangat dibicarakan sekarang ini? Mirip calontong. Nah, di sini kita bisa cari jawabnya. Talk show ini mengangkat isu-isu lokal maupun nasional. Tentunya dengan sentuhan komedi. Siapa kali yang pertama kali bilang kamu mirip sama Ahmad Dahlan itu siapa? Kopi Susu. Komedi pintar suka-suka. Hanya di Jak TV. Sebuah program religi yang berbeda.
konsep dakwah yang disajikan lebih menarik. Sesuai nggak sih sama anak muda yang fashionable menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendalami Quran dengan cara yang lebih mudah, serta berbincang dari hati ke hati bersama para narasumber. Nggak ada harga di hadapan anak-anak. Iqra, hanya di JAK TV. Tayangan talk show yang unik, membahas berita terhangat dari sosial media. Ada narasumber yang berkompeten, opini masyarakat umum, serta sketsa ringan yang berhubungan dengan topik. Ikuti tayangan interaktif yang seru ini. Bang Tohib. Trending Topic, hanya di JAK TV. Selamat datang di studio SCBD. Di mana news nggak jadi serius. Narasumbernya doyannya bercanda. Itu kan mau naik pesawat, Pak. Apa aja yang dibahas jadi seru semua. Jarang-jarang luban jidat. Studio SCBD. Studio SCBD. Sambil canda boleh dong. Di JAK TV. Ya, Anda masih menyaksikan Opini Publik dan ini sudah di segmen terakhir, tapi kita masih punya cukup waktu. Mungkin tadi bisa menjawab tantangan-tantangan ini cukup banyak juga untuk bicara mengenai pemenuhan hak anak-anak. Bagaimana Pak? Ya, saya kira tadi saya menyambung ke Pak Herman tadi bahwa kita juga ada catatan penting bahwa anak di dunia pendidikan itu sebenarnya kan dari sisi waktu kan tidak sepanjang mereka di keluarga kan gitu. Nah, sebenarnya juga harus dikembangkan bagaimana peran keluarga yang dalam konteks pendidikan itu lebih dikuatkan atau diberdayakan. Artinya peran parentingnya itu kan juga menjadi bagian penting karena itu juga akan menentukan karakter juga kan gitu. Tetapi dari sisi itu salah satu tantangan kan gitu. Tetapi kita juga menghadapi tantangan kan gini, bahwa setiap hari kita hampir muncul perilaku masyarakat kita yang saya kira cenderung banyak peristiwa kekerasan, misalnya kekerasan seksual atau dan itu kan butuh treatment yang lebih cepat, yang rehabilitasi. Maksud saya gini, yang harus kita lakukan adalah bagaimana ada gerakan, jadi yang melibatkan, yang kemarin dikatakan kita sudah darurat narkoba dalam darurat yang lain itu kan kita tidak bisa bekerja sendiri kan. Itu harus dibangun gerakan yang melibatkan semua pihak dari level yang paling bawah sampai level yang paling. Tapi kan tetap harus ada penggeraknya untuk action itu sendiri. Penggeraknya itu saya kira Pak Herman atau Bu Titi saya kira kan bisa mengajak peran serta seluruh masyarakat. Di masyarakat kita itu kan ada yang di sektor ada sektor private, ada di sektor community di masyarakat ini yang menjadi bagian penting. Setelah muncul gerakan adalah bagaimana meningkatkan layanan itu yang saya kira kalau Pak Herman tadi masih 5% perannya, saya kira juga harus ditingkatkan karena saya kira pemerintah harus sebagai motor penggerak ya. Motor penggeraknya yang terutama yang pemerintah itu kan sumber dayanya kan ada di level sampai tingkat desa atau tingkat kelurahan. Nah, itu saya kira yang nanti bisa harus mendukung terhadap pemenuhan hak anak. Artinya yang punya kesempatan lebih besar untuk menjangkau para pelaku. Karena kalau seperti kita di LSM atau di lembaga itu Pak kan sebenarnya perannya lebih mikro kan. Kalau makronya kan di negara atau pemerintah kan. Nah, pemerintah itu kan ada di pusat, ada di kabupaten kota dan sebagainya. Kalau itu sudah menjadi gerakan yang terencana di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, maka akan mempunyai implikasi yang baik. Jadi supaya kita tidak dikatakan membiarkan tadi atau Mbak Lu tadi pelanggarannya masih besar karena ya itu tadi kita harus respon cepat ini atau tidak boleh terlambat gitu ya. Dalam memenuhi hak anak ini. Kalau terlambat akan hilang begitu aja usianya, akan termakan usia kan. Bagaimana Bu Titi? Ya, kalau ini kan pemerintah kan sudah termasuk di dalam Kepres RI nomor 36 tahun 1990 itu tentang hak asasi anak, konvensi anak itu. Dan itu juga termasuk hak asasi anak yang masuk dalam hak manusia itu yang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, itu sebenarnya pemerintah pun sudah
ini sudah mengupayakan untuk mendorong bagaimana supaya hak anak ini dalam perlindungan anak ini, undang-undang juga perlindungan anak sudah diperbarui, artinya semua sudah konsen kepada pemenuhan atau memberikan kepada hak-hak anak, sehingga tidak hanya di nasional saja, tapi internasional pun itu juga sudah dibicarakan di tingkat internasional tentang hak anak ini. Tapi yang menarik adalah bagaimana implementasinya. Nah, itu tantangannya. Nah, ini implementasi ini juga. Kalau bicara tentang regulasi, saya kira kita itu sudah cukup, sudah lengkap, sudah cukup, sudah lengkap. Bahkan kita itu pandai bikin. Itu yang tadi saya katakan bagaimana komitmen konsistensi dari berbagai pihak. Undang-undang, perpres sampai permen, jadi sampai pergub, perda dan sebagainya. Perda, ya itu turunan-turunan. Kami dari pihak pemerintah sangat setuju tadi apa yang disampaikan Pak Ahmad, Ibu Titi ya, bahwa pendidikan ini sekarang ini memang eranya adalah gerakan. Gerakan yang artinya begini, gerakan itu semua orang terlibat. Nah, kalau program mungkin hanya ya parsial ya, nah sektoral ya. Tapi kalau gerakan, siapapun pas mendengar gerakan, orang pasti wah partisipasinya apa, kami berbuat apa gitu ya. Makanya di anak usia dini ada 2 gerakan yang sudah kami mulai sejak tahun 2010 ya, 2010 sampai gerakan 2010 sampai 2014 kemarin itu gerakan nasional paudisasi. Paudisasi itu jadi bagaimana seperti itu menjangkau yang daerah yang belum terjangkau. Nah, 2014 ke 19 ini kita namakan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas. Nah, tadi itu yang begitu ya. Naik lagi kan. Jadi gurunya, layanannya, kemudian juga apa yang diberikan tadi. Kalau penyelenggaraan sekolahnya, Pak. Sekolahnya, lembaganya. Ya, lembaganya. Yang lembaga. Keberadaan lembaganya. Jadi berkualitas itu ada 4. Pertama lembaga, kedua isi pembelajarannya, dan yang ketiga sarana prasarananya, dan yang keempat gurunya. Nah, jadi itu yang gerakan nasional berkualitas itu. Kompetensi guru. Itu yang kita kembangkan sekarang. Jadi apa tuntutan masyarakat seperti kawan-kawan dari ini praktisi ini kan? Nah, kami dari pemerintah ingin melihat ini apa ya. Harus saling support ini ya. Ya, harus saling harus kami jawab gitu ya. Nah, kami siapkan saling mengisi. Saling mengisi dia. Nah, ini kalau dari Pak Direktur itu bagaimana fungsi pengawas? Pengawas ini yang pengawas itu yang masih istilahnya mengawasi bagaimana penyelenggaraan PAUD di dalam sudin-sudin. Sebenarnya kan sudah sampai sudin itu kan di paling bawah ini. Nah, ini yang harus betul-betul pengawas itu yang punya tanggung jawab disiplin dan tanggung jawabnya nanti di atas. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas itu masuk ke tenaga pendidikan. Bagaimana sekolah itu menjadi ramah anak, bagaimana kompetensi gurunya, itu betul-betul diawasi betul gitu. Jangan ada sekolah siswanya ada, kemudian diawasi tidak ada. Tapi meningkatkan jangkauan yang tadi tidak hanya 5% mungkin tahun depan. Ini tampaknya mesti dirilis begitu ya. 5% itu maksud saya tadi Pak Ahmad adalah yang pemerintah melayani. Tapi yang masyarakat. Tapi sebenarnya melalui pemerintah juga perlu meningkat. Tangannya adalah masyarakat ya. Baik. Ya, tidak hanya pemerintah itu tidak hanya 5%, tapi mungkin bisa 50 atau 70. Tapi terutama untuk kalau mungkin di perkotaan, saya kira masyarakat bisa mandiri. Tapi yang di daerah-daerah perdesaan harus dijangkau oleh pemerintah kan, daerah-daerah susah terakses, itu yang harus di-push kan gitu. Baik, kalau bicara mengenai anak, tampaknya akan cukup waktunya 1 jam, tapi ternyata sudah hampir jam 9. Terima kasih banyak Pak Irman, Pak Ahmad, dan juga Bu Titi. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan kemana-mana, saya akan kembali saat lagi usai pariwara berikut, tetaplah di Jak TV. Sebuah referensi bagi ibu muda.
cara menghadapi situasi dan kondisi si buah hati. Ini yang medis aja atau yang non medis juga bisa? Dua-duanya bisa. Dengan tema populer seperti kesehatan, tumbuh kembang, pendidikan, dan masih banyak lagi. Wanita hamil kebanyakan? Sama aja sih. Menghadirkan pakar, komunitas, atau lembaga pemerhati anak. Kinanti, hanya di Jak TV. Ada apa di balik pintu kamar tidur Anda? Kalau mendominasi di ranjang itu oke kali ya. Problema kehidupan rumah tangga, Tetap si istri nggak akan menghargai suami. permasalahan dalam hubungan suami istri, Dari yang sudah menguasai suami. talk show interaktif ini akan memberikan solusi. Jangan lewatkan Obama, obrolan malam makin panas. obrolan malam di Jak TV. Apa aja sih yang sedang hangat dibicarakan sekarang ini? Mirip calontong. Nah, di sini kita bisa cari jawabnya. Talk show ini mengangkat isu-isu lokal maupun nasional. Tentunya dengan sentuhan komedi. Siapa kali yang pertama kali bilang kamu mirip sama Ahmad Dahlan itu siapa? Kopi susu. Komedi pintar suka-suka. Hanya di Jak TV. Selamat pagi, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Warnai pagi Anda Ya, kembali di Inspirasi. dengan talk show ringan dan dinamis. Apa auranya gini? Kenapa begitu? Iya. Harus bagaimana? Nah itu. Actionnya apa gitu ya? Berbagi pengalaman dan informasi. Pijit dan urut ini memang setelah kita kembangkan, setelah kita teliti manfaat dari tadi. Aura atau energi negatif kita terserap dalam. Menuju kesembuhan dan kesehatan yang alami. Inspirasi pagi. Hanya di Jak TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ada Apa Berita, dan opini publik ini bicara mengenai strategi membuka perumahan tanpa akal-akalan. Masih bersama saya dengan Lulu Lukmiati. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Miftahul Amin, seorang pendiri developer properti Indonesia dan juga anggota REI, anggota Asosiasi Pengusaha Perumahan Indonesia dan konsultan properti yang sangat kompeten sekali di bidang properti. Tapi kita bicara mengenai strategi membuka perumahan tanpa akal-akalan. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa nih tanpa akal-akalan Oke, ini? baik ya. Ini memang sebuah judul ya yang Iya. sengaja kita pilih itu untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya untuk menjadi seorang developer itu tidak perlu ngakal-ngakalin. Artinya nggak perlu ngakalin perizinan, nggak perlu ngakalin perpajakan, apalagi kok ngakalin pembeli. Intinya begitu. Jadi intinya bagaimana caranya kita itu menjadi seorang pengusaha developer perumahan secara normal. Baik. Nah, tadi Pak Amin ini adalah developer properti Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan apa itu sebenarnya DP? Iya, jadi gini. Developer Properti Indonesia adalah sebuah komunitas yang kita dirikan ya. Tujuannya sebenarnya untuk mewadahi ya apabila memang dari banyak orang awam ini yang berkeinginan belajar properti ya. Jadi kita memberikan wadah itu supaya mereka bisa belajar dengan baik. Artinya betul-betul tahu ilmunya dulu lah sebelum Anda terjun ke dalamnya, karena kalau kita masuk dunia properti tanpa tahu petanya, tanpa tahu aturan mainnya, ya itu pasti Anda akan mengalami nabrak-nabrak, nyasar dan lain-lain, dan itu berbiaya sangat tinggi sekali. Itulah kenapa banyak sekali ya developer itu begitu membuka perumahan pertama yang ada bukan profit ya, malah kadang-kala proyeknya macet dan lain-lain. Itu saya artikan karena memang sampai saat ini ya yang namanya politeknik developer perumahan itu belum ada. Nah, terus kemudian kami mengisi kekosongan itu ya, kami mendirikan komunitas ini di mana kalau katakanlah banyak masyarakat yang bergabung di komunitas developer properti Indonesia, itu kita akan ajarkan step by step bagaimana membuka bisnis perumahan ya itu dengan benar. Iya.
Berarti itu adalah salah satu alasan kenapa komunitas ini harus ada begitu ya di Indonesia ini. Betul. Tapi bicara mengenai pilihan bisnisnya juga, kenapa sih milihnya properti? Kalau misalnya orang bilang tahun ini katanya banyak properti malah justru down gitu penjualannya. Nah, kenapa kemudian harus memilih properti? Baik ya. Jadi memang ini hanya bagian dari sebuah bidang bisnis pilihan ya artinya karena saya yakin orang-orang masuk ke properti itu bukan karena cinta propertinya, tapi cinta omsetnya. Ya, pemain properti itu pada dasarnya pedagang ya. Pedagang orang itu tidak akan berpindah dagang ya kecuali dia mengalami sebuah omset yang buruk begitu ya. Nah, kemudian apa sih yang membuat properti ini menarik ya? Ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama ya, ini adalah ujungnya bisnis. Ya, ini adalah ujungnya bisnis. Apa itu artinya? Ya, dimanapun bisnis Anda sekarang, itu bagi kami ya, saya rasakan Anda di situ itu sementara. Karena pada saat ini bisa jadi Anda itu mengejar sebuah omset, ya, sebuah omset yang mana omset itu belum tentu cocok seperti yang Anda inginkan, seperti itu. Dan pada akhirnya nanti Anda akan berpikir apa ya, sekiranya bisnis ini yang menjadi tujuan uang semua orang. Ya. Kalau kita perhatikan ya, ini banyak sekali orang-orang itu saat ini mereka tidak menyadari, mereka itu sibuk terus mencari uang. Padahal pada akhirnya uang itu direncanakan lari ke properti juga. Contoh, seorang keluarga kalau katakanlah punya 3 anak, berapa minimal rumah mau Anda beli? Berapa minimal rumah mau dibeli ya? Tentu saja sejumlah anak mereka kan ya, jumlah anak mereka. Padahal bisa jadi uangnya itu belum ada. Artinya mereka saat ini sedang berjuang mencari uang itu. Padahal begitu ada uangnya, itu ternyata mereka larikan ke properti. Itu kalau mereka belum punya rumah. Sedangkan orang yang sudah punya rumah pun pada saat mereka itu mendapatkan harta lebih, mereka akan menginvestasikan. Nah, investasi dalam bentuk apa yang paling aman dan pasti naik? Tentu saja adalah properti. Ya. Itu kenapa kami katakan ini adalah ujungnya bisnis dan itu bisa dibuktikan. Saat ini pemain-pemain properti ya bisa jadi adalah pemain-pemain properti yang Anda kenal ya. Mungkin pemirsa di rumah saat ini Anda punya teman, saudara atau siapapun itu yang sedang bermain properti. Bisa jadi ya teman Anda yang saat ini bermain properti itu dulunya bukan pemain properti. Dan pada akhirnya mereka masuk ke properti. Nah, setelah masuk ke properti Anda bisa perhatikan betapa kenaikan omset yang mereka miliki itu mudah menggelembung tinggi seperti itu begitu. Itu kenapa kami katakan ini ujungnya bisnis. Ya. Yang kedua, ini ujungnya duit. Ujungnya duit, kenapa saya katakan ujungnya duit? Bisa jadi ya, ini Anda bisa jadi ya pada saat sekarang itu mencari uang, kalau nggak sebagai pegawai, mungkin profesional. Kalau nggak profesional, mungkin pedagang. Anda semuanya saat ini sedang mengumpulkan profit, mengumpulkan gaji, menabung, dan lain-lain. Padahal isi tabungan Anda itu suatu saat Anda larikan ke properti juga. Bahkan bisa jadi Anda itu rela mengangsur sebuah properti itu sepanjang hidup sampai segitunya begitu loh. Ini betapa pentingnya properti, makanya saya katakan properti adalah ujungnya duit. Alasan yang ketiga, bisnis ini tak tersentuh inflasi. Apa itu artinya? Properti itu seperti yang sempat Anda singgung tadi ya, bahwa saat posisi saat ini penjualan properti menurun. Bagi pemain properti itu bisa kaya itu dari 2 hal. Satu dari menjual, yang kedua dari menahan. Artinya apa? Ya, dari menahan. Jadi kalau katakanlah saya punya, katakanlah saya membangun sebuah kawasan nih, katakanlah 1 hektar. Di situ ada 60 unit. Bisa jadi tahun ini memang saya rencanakan lepas 20 unit. Ya, lepas 20 unit. Yang 40 unit saya lepas tahun depan. Nah, meskipun bentuknya sama, luas tanahnya sama, tapi ternyata nilainya terus naik. Harganya tahun depan naik. Terus naik. Bahkan sebagai seorang pedagang, yang ditakutin pedagang itu kan kalau barangnya nggak laku. Betul nggak? Makanya ada singgung tadi, mungkin pada saat ekonomi saat ini sedikit melambat seperti ini, bahkan berbagai bidang itu mengalami